Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nur Sufitrianti, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Instansi asal saya yaitu SD Impres Ende 9. Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga kepala sekolah yaitu Kepala SD Impres Ende 9 Ibu Rusmini Ibrahim SPDSD, Kepala SD Negeri 1 Ende Bapak Ali Bima, dan Kepala TK Kartiga 7 Latar 8 Ibu Nur Hayati SPD AUD dalam praktik pengambilan keputusan yang selama ini telah dijalankan di sekolahnya masing-masing adalah sebagai berikut. Yang pertama, di dalam praktik pengambilan keputusan, ketiga pimpinan ini telah dapat mengidentifikasikan mana kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Kedua, jika ada kepentingan yang sama-sama benar, maka ketiga pimpinan ini mengatakan perlu adanya penanganan yang lebih cermat dengan melihat kembali fakta-fakta ataupun kebenaran yang ada pada kasus tersebut. Ketiga, dalam menangani kasus dilema etika, pada dasarnya ketiga pimpinan ini mempunyai persamaan, di mana langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan tersebut dengan bijak. Jika ada masalah sederhana atau masalah ringan, maka pimpinan akan segera menyelesaikannya saat itu juga dan mencobanya sendiri untuk mengambil keputusan dengan melakukan tahapan-tahapan seperti mencari sumber masalah, siapa yang terlibat, kejadian apa sebenarnya, melakukan tahapan uji legalitas dan uji regulasi. Juga dilakukan dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan melakukan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Nah, jika masalahnya cukup rumit, maka perlu penanganan yang lebih serius dengan mengedepankan musyawarah bersama untuk mencapai mufakat di antara pihak sekolah atau stakeholder sekolah. Jika diperlukan, maka kepala sekolah ini akan meminta bantuan dari pihak-pihak lain seperti guru senior, para pengawas sekolah, tokoh masyarakat, bahkan aparat kepolisian yang mungkin dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dengan keputusan yang telah diambil pimpinan tersebut. Kelima, tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan ini biasanya di dalam keputusan dilema etika, pimpinan ini merasa bahwa kadang keputusan yang diambil bertentangan dengan hati kecil atau hati nurani mereka sebagai seorang pimpinan. Namun sebagai seorang pimpinan itu harus dapat mengesampingkan egonya demi kepentingan orang banyak. Nah, yang keenam ini, perbedaan dari ketiga pimpinan tersebut adalah terletak pada paradigma dilema etika, di mana kedua pimpinan sekolah itu lebih cenderung mengalami paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, dan yang satunya kebenaran lawan kesetiaan. Nah, yang ketujuh, perbedaan kedua terletak pada prinsip pengambilan keputusan, di mana di antara pemimpin ada yang mempunyai prinsip berpikir rasa peraturan dan ada yang mengambil keputusan itu berdasarkan rasa peduli. Hal ini disebabkan oleh latar belakang sekolah yang berbeda-beda, dilihat dari berbagai aspek, baik karakteristik ekonomi dan tingkat pendidikan, kemudian peraturan-peraturan yang telah dibuat dan telah disepakati bersama di sekolah tersebut, serta kebijakan apa yang diambil oleh pimpinan tersebut. Kemudian berdasarkan apa yang saya pelajari pada modul 3.1 ini,
sebagian besar pimpinan atau kepala sekolah secara tidak langsung telah menerapkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan beberapa poin dari 9 pengambilan dan pengujian keputusan. Namun belum semuanya dilakukan secara menyeluruh. Perlu adanya eksplorasi atas investigasi opsi trilema, yaitu penyelesaian yang lebih kreatif dari pimpinan ini selain pilihan atau keputusan yang sudah ada dan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kemudian yang harus dilakukan pimpinan yaitu melakukan refleksi kembali atas keputusan apa yang telah diambil. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, adapun refleksi menarik yang disampaikan oleh ketiga pimpinan ini adalah ucapan terima kasih atas kehadiran calon guru penggerak, di mana melalui teknik wawancara tersebut yang dilakukan bersama pimpinan dapat menambah wawasan mereka sebagai pimpinan dan merefleksikan kembali keputusan yang telah diambil dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan lebih bijak, dan kedepannya di dalam pengambilan keputusan itu mereka merasa harus melakukan sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu dengan penerapan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan tepat, sehingga keputusan tersebut merupakan solusi terbaik bagi semua pihak, sehingga tidak menimbulkan masalah baru dan menjadi acuan untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka yang akan datang. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk penyelesaian kasus di SD ini, mereka juga mengatakan bahwa di SD ini rata-rata ini tidak memiliki guru BP ataupun guru BK atau bimbingan konseling. Pimpinan ini mengatakan bahwa guru kelas ini harus lebih proaktif dalam memberikan arahan, nasihat maupun bimbingan yang baik kepada peserta didik. Dan untuk tingkat PAUD atau TK ini, penyelesaian masalah itu lebih dominan membutuhkan komunikasi yang baik dan kerjasama antara orang tua dan orang tua murid dan guru. Jadi selanjutnya, jika saya yang akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika ini, maka langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah yang pertama, tentunya saya harus mengenali terlebih dahulu nilai-nilai yang saling bertentangan. Di sini saya harus melihat apakah masalah tersebut merupakan masalah dilema etika ataukah bujukan moral. Di mana kita tahu bahwa dilema etika itu benar lawan benar. Situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih di antara dua pilihan, di mana kedua pilihan ini juga secara moral benar, tetapi saling bertentangan satu sama lainnya. Sedangkan bujukan moral itu benar lawan salah, yaitu di mana situasi yang terjadi ketika seseorang itu harus membuat keputusan antara benar lawan salah. Kedua, tentunya menentukan siapa-siapa sajakah yang terlibat dalam masalah tersebut. Yang ketiga, saya akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, yang sesuai dengan situasi atau masalah tersebut. Kemudian yang keempat, saya akan melakukan pengujian benar atau salah yang terdiri dari uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Yang kelima, tentunya melakukan pengujian benar lawan benar dengan mengidentifikasi keempat paradigma sesuai dengan masalah yang dihadapi. Apakah masalah antara yang pertama masalah antara individu lawan kelompok, atau yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan, atau yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, atau yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian yang keenam, saya akan melakukan prinsip resolusi dengan 3 prinsip
mana yang akan dipakai dalam menangani kasus tersebut. Apakah saya akan mengambil prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, ataukah yang ketiga berpikir rasa peduli. Nah, kemudian yang ketujuh, saya akan melakukan investigasi opsi trilema, di mana saya akan mencari penyelesaian ataupun solusi lain yang lebih kreatif dan untuk membuat keputusan yang bijak. Kemudian yang terakhir tentunya saya akan merefleksikan kembali keputusan-keputusan yang sudah saya ambil dan mengambil pelajaran yang dijadikan acuan untuk kasus-kasus yang akan datang atau kasus-kasus selanjutnya. Setelah saya mempelajari modul 3.1 ini, tentunya ada hal-hal yang saya ambil, yaitu 3 prinsip, 4 paradigma serta 9 konsep pengambilan keputusan dan pengujian. Maka yang akan saya lakukan adalah tentunya saya akan membagikan ilmu yang telah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini, terkhusus modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang bijak, kepada rekan-rekan guru, kepala sekolah, dalam hal ini stakeholder sekolah, dan menerapkan praktik baik ini kepada rekan-rekan guru ataupun rekan-rekan sejawat di sekolah lain ketika menghadapi suatu permasalahan. Baiklah, demikianlah hasil analisis tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.